Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sada Royhan dengan NIM 23500310022 kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan atau memaparkan tahapan-tahapan pembuatan struktur 3 lantai menggunakan SAP 2000. Di sini saya akan menjelaskan kriteria desainnya terlebih dahulu. Jadi di sini saya akan membuat struktur 3 lantai menggunakan struktur beton bertulang. Untuk kuat tekan beton, di sini saya akan menggunakan mutu 25 MPa untuk balok dan pelat, dan untuk 30 MPa untuk kolom. Lalu di sini saya akan menggunakan modulus elastisitasnya 200.000 MPa, untuk tegangan lelehnya 420 MPa, tegangan leleh tulangan utamanya 420 MPa. Kita langsung aja ke pembuatan strukturnya, ke SAP 2000. Klik file, lalu klik new model, lalu pilih 3D frames. Setelah itu, untuk open frame building dimensionnya, untuk number of stories-nya itu 3, untuk number of base X-nya itu 2, untuk Y-nya itu 3, untuk story height-nya itu 4, by width-nya 5, Y-nya 6. Lalu kita klik OK. Nah, setelah itu kita akan memodifikasi pada struktur ini. Jadi ada 5 aspek yang kita akan gunakan pada SAP ini, yaitu ada define. Define itu untuk pendefinisian parameter desain. Lalu ada draw dan assign. Ini tuh untuk penggambaran model struktur. Lalu ada analisis, yaitu untuk menganalisis struktur, dan ada desain untuk desain penampang. Untuk langkah selanjutnya bisa klik define, lalu materials. Nah, untuk 4000 PSI ini itu tuh udah sediain dari SAP, ini untuk beton. Sedangkan untuk A992 FY50 ini untuk baja. Jadi kita akan menggunakan 4000 PSI ini, modify, karena kita akan menggunakan mutu 30 MPa, diberi nama 30 MPa, material grade-nya 30 MPa, untuk units-nya kita ganti menjadi NMMC. Lalu untuk modulus elastisitasnya kita pakai yang ada di sini. Ini tuh 4000 akar FC prime. Setelah itu ini ganti menjadi 30, lalu klik OK. Setelah itu ini kita add copy untuk membuat mutu 25 MPa untuk material ini. Kolom yang 50 tadi, 30 tadi. Ini untuk pelat. Ini ganti 25. Lalu klik OK. Untuk step selanjutnya kita akan mendefinisikan material tulangan. Jadi untuk material tulangan itu kita mengacu ke standar nasional Indonesia 2052 pada tahun 2017. Caranya itu klik define materials, lalu add new materials. Untuk material type-nya kita ganti ke rebar, standarnya ASTM A615, lalu klik OK. Lalu kita modify. Ini untuk material
name-nya kita beri nama B lalu ininya kita ganti menjadi NMM, lalu untuk elastisitasnya kita ganti 200.000, lalu untuk FV nya itu 420, untuk FU nya 525, FUN nya 420, FUN nya 525. Untuk step selanjutnya kita akan mendefinisikan penampang. Caranya kita bisa klik define, lalu section properties, frame section, lalu ke add new property. Untuk frame section property type-nya kita ganti menjadi concrete karena beton, lalu kita pilih rectangular. Ininya kita ganti menjadi, jadi kita tuh di sini akan menggunakan dimensi 30/60, 25/50, dan 25/40. Ini kita akan membuat 30/60 dulu. 30/60, ininya 0,3, ini 0,2. Ininya untuk plat tuh di 25 MPa, lalu kita set di modification itu di moments of inertia about, ininya tuh 3 aksisnya tuh 0,35 kita pakai. Terus kita klik concrete reinforcement, kita ganti ke beam. Ini udah, klik OK. Ini 0,6, ini 0,3. Klik OK, terus ini kita copy aja, kita buat yang 25/40, 25/50. Ininya 0,5, ininya 0,25. Width-nya ininya sama, lalu copy lagi 25/40. Ininya 0,4, 0,25. Oke. Setelah itu kita membuat untuk kolom. Add copy, ini berarti K40/40, ininya 0,4, 0,4, ininya 30 karena untuk kolom. Untuk set untuk property modification-nya itu ininya 0,7, 0,7. Klik OK, lalu concrete reinforcement, pilih kolom. Ini sudah, kita klik OK. Untuk langkah selanjutnya kita akan membuat untuk plat lantai, yaitu define section properties, lalu area section, add new section. Ini kita beri nama 13 cm. Ini kita ganti menjadi 0,13. Ini diganti menjadi 25 MPa. Setelah itu kita klik OK.
Untuk langkah selanjutnya, kita akan memodifikasi grid struktur ini. Grid data, lalu klik modify, klik spacing sebelah sini, lalu ininya diganti menjadi 6,9, 4,7. Lalu di bagian sininya 3,8, lalu 5,7, lalu 2,8. Untuk Z-grid-nya itu Z14, Z24, Z34, Z34, Z4, 0. Lalu kita klik glue to grid lines, lalu klik OK. Untuk modifikasi grid sudah selesai. Untuk langkah selanjutnya, kita akan mengaplikasikan penampang pada model. Caranya yaitu klik pada sumbu XY, lalu klik batang, lalu pilih assign, lalu pilih frame, lalu pilih frame section. Lalu untuk batang sini saya pakai 30/60. Lalu untuk batang sebelah sini saya akan pakai 25/50. Lalu untuk sebelah sini saya juga akan pakai 25/50. Untuk langkah selanjutnya, mengaplikasikan penampang yang dibuat untuk balok anak sesuai dengan yang disketsakan di awal, dengan masih menampilkan di sumbu XY, lalu di pada elevasi 4. Nah, bisa klik di sebelah sini, lalu kita klik edit, lalu replicate. Untuk DX-nya 1, lalu untuk nomornya 1, apply, oke. Nah, setelah itu bisa klik sebelah sini, kita replicate kembali, ininya minus 1,9. Untuk langkah selanjutnya, diklik quick draw secondary beams, lalu untuk sectionnya pilih yang 25/45, lalu untuk momen release-nya itu pilih continuous, untuk no of beams-nya 1. Ya udah, kita klik sebelah sini, lalu sebelah sini. Nah, lakukan ke arah Y juga. Kita ganti X or T, lalu kita klik di sebelah sini, dan di sebelah sini. Oh, ini arah Y-nya.
Nah, lalu kita sambungkan line-nya, klik, lalu edit lines, join frame. Ini juga sama. Setelah itu kita akan mengubah penampangnya. Untuk langkah selanjutnya, kita akan mengaplikasikan plat lantai sesuai dengan sketsanya yang di awal. Pilih XY pada lantai 4, lalu kita bisa klik checklist seperti ini, lalu ke general option, lalu kita pilih section, lalu fill optionnya kita nyalain, apply. Okay. Nah, untuk objek swing toggle-nya itu kita nyalain, lalu pilih draw rectangular area. Nah, setelah itu step selanjutnya blok yang berada di tengah ini, lalu pilih edit, lalu edit area, lalu divide area, kita apply. Oke. Nah, setelah itu kita bisa langsung copy ke dua lantai atasnya. Caranya itu kita blok semuanya, lalu kita klik edit, lalu klik duplicate, lalu kita dx-nya 0, dz-nya 4, untuk numbernya itu 2. Apply. Oke. Kita lihat di 3D. Ini sudah ya. Kita matikan terlebih dahulu. Nah, setelah pemodelan balok dan plat lantai selesai, langkah selanjutnya kita akan mengaplikasikan penampang yang dibuat untuk kolom. Caranya itu klik di sumbu exit, lalu kita bisa select untuk kolomnya, klik assign frame section, lalu pilih K4040, lakukan setiap lantainya.
Untuk selanjutnya kita pindahkan kembali ke sumbu XY, lalu ke elevasi 0. Untuk lantai di elevasi 12 ini, kan ini tuh atap ya, jadi kita tambahkan lagi untuk pelatnya ya, karena biar tertutup. Untuk elevasi 0. Untuk langkah selanjutnya, di elevasi 0 kita akan memasukkan tumpuannya. Caranya itu block, lalu ke assign, lalu ke join, lalu ke restrain, lalu kita pilih jepit, apply, oke. Untuk selanjutnya kita akan mendefinisikan diafragma. Caranya klik define, lalu join constraint, lalu pilih yang ini, lalu kita klik add new constraint. Kita langsung pilih aja. Setelah itu blok. Lalu pilih assign, lalu join, lalu ke constraint, lalu pilih sesuai lantai. Nah, setelah itu akan muncul titik-titik warna hijau seperti ini. Kalau kita ke 3D-in, ini sudah selesai untuk pemodelan strukturnya. Kita bisa lihat seperti ini. Kita ke design options, nolkan semuanya ya. Ini untuk strukturnya gedungnya. Pemodelan struktur sudah selesai. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.